Oke, itu tadi perkembangan terbaru dari kasus COVID-19. Kami ke informasi berikutnya. Beberapa hari yang lalu ada video yang sempat viral, ada seorang ayah menyerahkan 2 anaknya ke petugas di checkpoint PSBB karena mengaku sudah tidak mampu lagi membelikan susu pada kedua anak tersebut. Miris ya, Bayu, kalau mendengarkan berita seperti ini ya. Ini terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi Ahuk yang mengendarai mobil membawa kedua anaknya yang masih juga balita ini ke petugas PSBB atau checkpoint di kota Palangkaraya. Jadi Ahuk ini beralasan sudah tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan kedua anaknya karena memang dampak dari pandemi COVID-19, akhirnya menyerah dan memberikan kedua anaknya ini kepada petugas. Petugas yang diserahkan juga bingung ya, kenapa tiba-tiba saya diserahkan anak gitu ya. Petugas yang kebingungan meminta Alun ini tetap tenang dan juga mendatangi aparat pemerintah yang berada di tempat tinggalnya. Jadi ternyata Ahuk ini adalah seorang supir taksi, Bayu. Mengaku mobil yang dikendarainya merupakan hasil kredit dan selama 3 bulan ini sudah tidak bisa membayar tunggakan atau cicilan. Oke, kita akan berbincang dengan Pak Ahuk yang saat ini tengah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Ahuk. Selamat pagi Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Kondisi sehat Pak? Sehat. Oke Pak, setelah viral kemarin video itu, apa yang terjadi Pak setelah Bapak bertemu dengan aparat keamanan di checkpoint PSBB, berencana menyerahkan 2 anak Bapak, apa yang terjadi habis itu Pak? Yang jelas bukan saya menyerahkan anak saya ke tempat petugas, mengeritik, karena mengeritik supaya mereka lebih ngerti keadaan masyarakat kami di Palangkaraya. Okay. Nah, keadaan COVID-19 ini sangat menekan dengan keadaan kami kehidupan sehari-hari. Tapi dampaknya itu semua masyarakat kena. Nah, karena kami sebagai supir taksi, travel ataupun yang liar, artinya setiap kami kerja selalu dihalang-halang, dipersulit mereka. Bukannya saya tidak sanggup membiayai anak saya, bukan Pak. Cuman, nah, dari mereka yang kami selalu ingin lewat atau kerja, selalu dipersulit. Pak Ahuk, dipersulitnya gimana Pak? Dipersulit, nggak bisa lewat Bu. Adakah untuk solusi jalan? Nah, kami mencari solusinya untuk jalan supaya kami bisa berusaha biar bisa etika seperti biasa. Oke, jadi memang bukan karena sebenarnya Pak Ahuk benar-benar mau memberikan anak Bapak, tapi sebenarnya ini ungkapan kekesalan Pak Ahuk aja ya? Iya Bu. Oke, nah supaya mereka mengerti. Oke, nah kondisi sulit juga kan dirasakan Pak Ahuk sama teman-teman Pak Ahuk gitu ya selama PSBB ini. Nah, sudah pernah disampaikan belum Pak? Gini, kalau PSBB kan ada, mungkin Bapak pernah bertanya ke RT, ke RW soal apa? Program kompensasi dari pemerintah kotanya atau bansos atau apapun itu? Ya, yang jelas Pak, kami sebagai supir, kami minta solusi dari pemerintah biar kami bisa kerja. Sudah. Tapi sampai sekarang kami tidak mendapatkan jawaban itu, belum ada. Oke, kalau begitu Pak Ahuk boleh sedikit menceritakan background Pak Ahuk, kerjanya sebagai apa? Apakah memang sejak pandemi COVID ini penghasilan benar-benar nol atau bagaimana? Untuk penghasilan bukan nol lagi Bu, habis. Habis, tidak bisa. Karena usaha kami semata supir, kami tidak bisa aktivitas dalam sehari-hari. Semuanya tidak bisa berjalan. Oke. Pak Ahuk kan katanya 3 bulan ya Pak ya, kreditnya macet ya Pak ya, soal cicilan mobil. Iya Pak. Ya. Iya. Ini sudah disampaikan ke pihak leasing atau pihak perbankan yang memberikan pinjaman nggak Pak? Sudah. Kami berulang-ulang mendatang ke tempat leasing, tempat kepadanaan, selalu dipersulit mereka pembiayaan. Dipersulitnya gimana Pak? Dipersulit. Malah kami dipinta bunga. Artinya kalau kalian tidak bisa bayar, bahkan mobil kami pun mau ditarik. Oke.
Baik, berarti memang belum ada solusi yang diberikan ya Pak. Pak Ahok ini dengan kondisi seperti saat ini sudah meminta bantuan kemana Pak Ahok? Ya Bu. Jadi dengan kondisi seperti saat ini Pak Ahok sudah meminta bantuan kemana, dalam arti apakah ke pemerintah setempat sudah didatangi, ke RT, ke RW, ke kelurahan? Karena seharusnya sudah, Bapak bisa mendapatkan bantuan begitu Pak. Sudah Bu. Bahkan kami sampai ke kantor wali kota. Apa komen mereka? Komen mereka sampai sekarang sih tidak ada solusinya atau informasinya. Oke. Oke. Baik. Nah, Pak Ahok tadi kan bercerita kepada kami sopir taksi, betul ya Pak ya? Taksi online Ya, Pak maksudnya taksi. Pak? Apa Pak? Taksi online maksudnya? Bukan Pak, kami taksi jurusan Banjarmasin Palangkaraya. Yang hari-hari untuk kerja semata yang hanya itu kepekerjaan kami Pak. Oke, jadi ketika masuk dan keluar kota Palangkaraya inilah yang Pak Ahok rasa dipersulit begitu? Dipersulit Pak. Aturan PSBB dipersulitnya bagaimana Pak ketika datang di lapangan? Kalau PSBB kami taati Pak peraturannya. Kami pakai masker. Nah, memperbolehkan bawa penumpang minimal 3 atau 2 orang. Nah, kemudian yang Anda merasa dipersulit? Yang tersulit bahkan kami disuruh bikin surat ke kantor rumah sakit atau ke Puskesmas. Surat bebas COVID? Surat kesehatan Bu. Ya, oke. Sudah dilakukan Pak? Sudah dilakukan, malah persulit. Karena diminta sekian ratus. Sampai kami dipinta sampai 400-500 ribu. Untuk surat kesehatan itu? Iya, dari surat itu. Baik. Berarti terakhir respon dari petugas yang di lapangan saat itu Pak Ahok disuruh melaporkan ke? Ada yang berjangka waktu apa Bu? Terakhir dari petugas di lapangan, Pak Ahok disuruh melaporkan kemana? Solusi dari mereka? Wali kota. Wali kota, baik. Bu. Baik, semoga ini suara hati Pak Ahok didengarkan oleh pemerintah setempat di Palangkaraya dan bisa memberikan solusi untuk Pak Ahok dan juga kawan-kawan ya yang merasakan hal yang serupa ya. Jadi sekali lagi Pak Ahok ini bukan ingin menyerahkan anaknya kepada petugas, tapi adalah bentuk protes, bentuk kekesalan Pak Ahok dan rekan-rekannya yang berprofesi sebagai sopir taksi karena menempuh kondisi yang sulit saat ini. Benar sekali. Terima kasih banyak Pak Ahok. Tetap jaga kesehatan selalu. Oke, kita jeda. Nanti kami akan kembali dengan informasi langsung dari beberapa titik mengenai arus lalu lintas dalam segmentasi kabar Lebaran. Sesaat lagi.